Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat-nikmat zahir, nikmat-nikmat batin yang mana wajib kita syukuri. Bapak dan ibu-ibu, salawat dan salam semoga tetaplah tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Rasulullah SAW. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini yaitu kajian rutin LKI pada hari Kamis malam Jumat, yang pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Agus Ramadan yang seperti biasa kitab panduannya yaitu kitab Tauhid yang sudah memasuki bab Al-Imanu bil Yaumil Akhir, yaitu iman kepada hari akhir. Karena pada hari ini banyak pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan, apalagi di media sosial. Maka senantiasalah kita berpegang teguh kepada akidah yang lurus yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan sebagai bekal ilmu kita untuk mendakwakan kepada keluarga kita. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Agus Ramadan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, juga nikmat sehat serta kesempatan. Mudah-mudahan
dengan syukur kita terhadap karunia, terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, Allah menambahkan nikmat tersebut dan menjadikan nikmat tersebut menjadi keberkahan yang senantiasa menyelimuti kehidupan kita, membersamai keberadaan kita di dunia ini. Juga sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita, tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya di sini dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah yang mengikuti kajian live streaming di LKI ini, mudah-mudahan Allah juga memberikan maunah, memudahkan kita semuanya untuk berada di atas jalannya, untuk tetap bersabar dan istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mari kita lanjutkan kembali kajian kita yang mudah-mudahan dengan harapan setelah kita mendapatkan ilmu, mengetahui hakikat yang sebenarnya, ini semakin menambah yakin dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena melalui ilmu lah, sebab ilmu lah yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Faktor ilmu lah yang menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Itu diantaranya adalah karena memiliki ilmunya, mengetahuinya. Namun juga tidak sedikit orang-orang yang secara ilmu mengetahui tetapi Allah belum memberikan hidayah untuk terbuka hatinya, terbuka pikirannya, kemudian tunduk atas kemauan, atas apa yang Allah kehendaki. Baik, pada pembahasan sebelumnya masih di awal tentang al-iman bil yaumil akhir, yang mana merupakan salah satu rukun iman, rukun yang kelima dalam rukun iman ini adalah mengimani kepada hari akhir. Hari akhir yang mana di dalamnya terdapat ada beberapa hal yang termasuk menjadi ruang lingkup yang harus kita yakini, mulai baik itu dari hari ketika dibangkitkan, karena hari pembangkitan atau dibangkitkannya manusia dari kubur ini terjadi di yaumul akhir, pada hari setelah hari kiamat. Kemudian al-hasyr, hari di mana seluruh makhluk yang pernah hidup, manusia yang pernah hidup ataupun jin yang hidup di dunia ini, kemudian setelah Allah matikan semuanya, di situ ada yaumul ba's, yaumul hasyr, kemudian dikumpulkan semuanya dalam satu tempat lapang yang kita nggak usah berpikir kira-kira muat enggak ketika semua manusia penduduk bumi ini yang ada di semua belahan penjuru dunia ini dikumpulkan. Bagi kita nggak perlu memikirkan seberapa luas lapangannya, karena kita sangat terbatas. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu suatu hal yang sangat sepele kalau untuk mengumpulkan seluruh makhluknya di padang mahsyar kelak.
Juga termasuk rangkaian dari iman kepada hari akhir itu mengimani tentang kelak kita akan mendapatkan suhuf, ya, lembaran catatan, ya. Jadi semua struk, ya, semua catatan, ya, transaksi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya tercatat rapi, tak satu pun yang luput. Sehingga sampai-sampai ada yang protes, ini catatan opo sih kok sampai lengkapnya kayak begini, ya. Mali hadzal kitab, ya, ini kitab apa ini kok semuanya kok detailnya nggak ada yang lepas, nggak ada yang luput. Ibarat CCTV yang selalu merekam, ya, detik per detik, menit per menit, kejadian-kejadian semuanya terbukukan dengan rapi dan tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang. Mungkin kalau kita menyimpan file dalam memori hard disk ataupun yang lain, bisa jadi kena virus hilang, ya, ya, ataupun terhapus, ya. Nah, tetapi catatan ini adalah catatan abadi yang tidak ada kesalahan dalam penulisannya. Harusnya ini kok nggak ditulis misalkan, tidak ada yang luput. Karena memang, ya, ada malaikat khusus yang ditugaskan, tidak ada pekerjaan yang lain selain itu pekerjaannya. Juga termasuk hisab, ya, adanya perhitungan, ya, perhitungan amal yang kelak akan nanti juga akan dihitung, ya, semuanya, mana yang baik dikelompokkan, mana yang buruk, ya, dikumpulkan tersendiri. Kemudian mizan, ya, ditimbang, ya, seberapa berat kebaikannya dan seberapa berat keburukannya, ya, wal mizan. Juga iman kepada hari akhir, kita wajib mempercayai, meyakini adanya khaud, adanya telaga, ya, wasirat, adanya jembatan yang mana ini semuanya akan melalui, ya, proses ini, melintasi sirat ini. Ada yang lulus, ya, ada yang gugur, ya, ada yang berjalan cepat seperti kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, ya, dan macam-macam kondisi manusia yang berjalan meniti sirat tersebut. Juga termasuk wasyafaah, ya, adanya, harus kita meyakini adanya syafaah. Syafaat itu adalah, ya, satu bentuk, ya, pertolongan, ya, di mana seharusnya kita misalkan jatahnya, ya, diikutkan golongan ini, tetapi, ya, karena adanya syafaat yang menolong, yang membantu, yang bisa meringankan ataupun bahkan menyelamatkan kita. Nah, ini, ya, termasuk nanti ada yang namanya syafaat, ya, termasuk, ya, syafaat yang paling besar, ya, syafaat Rasul kepada, ya, umatnya, ya. Wal jannata wan nar, demikian juga adanya surga dan neraka. Wa ma'adallah li ahliha, dan apa saja yang telah Allah siapkan untuk masing-masing, ya, yang berhak mendapatkannya, ya. Kemarin sudah kita sedikit bahasnya tentang itu, ya. Kemudian kita lanjutkan beberapa dalil, ya. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, minal adillatil amah, termasuk dari bukti ataupun dalil yang secara umum, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62, ya. Dan juga di sini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala khubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa qahmas sholati wa ataz zakata
wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa khinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini dimulai dengan kalimat laisal birra. Ya. Laisa artinya bukan, tidak. Ya. Kalau dalam bahasa ini termasuk salah satu saudara dari saudaranya Kana. Ya, Kana wa akhwatuha ini termasuk saudaranya ya. Saudaranya Kana itu ya ada yang beramal tanpa syarat, beramal dengan syarat. Kalau dihitung semuanya ada 8, 4, 1, berarti ada 13 ya. Nah, ini termasuk Laisa ini yang dia beramalnya tanpa syarat. Amalnya apa? Kana. Dan termasuk Laisa ini ini termasuk nawasih yang ya, tarfaul isma wa tansibul khobar, yang merofakkan isim ataupun mubtada dan menasabkan khobarnya. Lalu bagaimana dalam teks ini laisal birro, kenapa kok enggak laisal biru gitu ya. Jadi al birro di sini ini khobarnya yang muqaddam, yang didahulukan ya. Ya, isimnya mana? Isimnya adalah antuwalu, ada lafat an dan fiil. Kalau kita kaji dalam bahasa ya, an dengan fiil, an dan fiil itu nilainya adalah isim ya, namanya masdar. Jadi ditakwili dengan masdar. Banyak ya contoh-contoh yang ada sebagaimana wa antasumu khairul lakum ya. Antasumu an, pokoknya kalau ada an kemudian setelahnya fiil mudhari atau an dengan fiil entah madi ataupun mudhari itu maka dia ditakwili isim. Maka kalau dalam tataran dalam i'rab dia i'rabnya adalah mahal. Maka kalau laisal birro ya, bukanlah ya, al birro kebaikan. Birro di sini adalah khobarnya ya. Isimnya adalah antuwallu ini fi mahali raf'i ya, ismnya laisa ya. Apa yang menjadi rahasia di sini ya, ketika ada sesuatu yang didahulukan yang semestinya diakhirkan, maka di dalam kajian balawah itu ada sesuatu yang termasuk menjadi prioritasnya, artinya harus diperhatikan. Dalam hal ini seperti takdim mahaku takhir ya, ya, mendahulukan yang semestinya di akhir ya. Seperti iyyaka na'budu, ini juga satu kasus, satu contoh takdim mahaku takhir yang berfaedah al-hasr ya. Yang artinya apa? Bagi kita ketika kita mengkaji lebih dalam, ada sesuatu yang dikhususkan di sini, ada penekanan tersendiri. Maka dalam hal ini laisal birro tidak termasuk kebaikan, artinya bukan satu-satunya kebaikan ya. Sesuatu yang dianggap ya, baik itu enggak itu, tetapi ya, ada yang lebih dari itu ya, ya. Laisal birro antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Hendaklah engkau menghadapkan, memalingkan wajahmu, wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, menghadap ke timur dan barat. Maknanya di awal kita ataupun kaum muslimin dulu kiblatnya adalah kepada Baitul Maqdis ya. Kemudian ada perintah berikutnya, kemudian ada pergeseran menghadap, tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis tetapi menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah ya. Nah, ini menjadi, kalau kita baca dalam asbabun nuzulnya, ini menjadi perbincangan di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara ya. Tetapi yang ingin Allah tegaskan dalam hal ini ya, mau menghadap ke timur, ke barat ya,
asalkan itu ya Allah merintahkan awalnya menghadap ke timur ya, artinya masyrik di sini menghadap ke Baitul Maqdis ya, kemudian dirubah menghadap ke Ka'bah ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan apa namanya poinnya bukan karena menghadap timur atau baratnya ya. Tetapi ada sesuatu yang terkandung di dalamnya yang merupakan ketaatan. Jadi intinya adalah mau suruh menghadap ke sana ke sini, yang penting nilai sebuah ketaatan seorang hamba kepada Robnya, kepada Allah di situ ya, bukan nilai menghadapnya tetapi ketaatannya ya. Tapi tidak mungkin akan berubah lagi ya sekarang. Mungkin kalau ada ajaran baru kiblatnya pindah ini berarti sudah ya enggak usah diikuti, karena sudah itu berarti mereka punya wahyu sendiri ya, yang diilhamkan oleh ya para setan ataupun jin yang membisiki ya. Mungkin saya punya wangsit, punya ilham ini kiblat kaum muslimin dirubah ini karena mungkin sudah terlalu lama menghadap Ka'bah, ganti ya. Ini tidak ada ya. Tetapi bagi kita kaum muslimin ya, yang diperintahkan semula menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Masyriq, kemudian menghadap ke Makkah, ke Ka'bah di sini, ini adalah satu bentuk ya, ketaatan ya. Maka di sini dikatakan bukan itu saja ya, bukan hanya menghadap itu kebaikan itu. Artinya apa? Di luar itu ada sesuatu yang lain ya. Maka ayat ini kenapa ini diambil dijadikan sebagai landasan di dalam keimanan kepada hari akhir ya, karena ada beberapa hal yang terdapat di dalamnya ya. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan ya, yang disebut bir, albir itu adalah anwa'u ta'ah, seluruh macam-macam ketaatan itu masuk dalam ranah kebaikan ya. Itu apa? Man amana billah, man orang amanah yang beriman billahi kepada Allah. Karena apa? Kenapa ini didahulukan? Ya karena sia-sia, percuma ya, seseorang itu beramal sebesar apapun, sebanyak apapun, ataupun sebagus apapun, tapi kalau tidak landasannya adalah iman, man amana billah, ya enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak dianggap. Ya. Meskipun ada orang kafir misalkan, saya tak nyumbang 1 M untuk masjid, bagi Allah Subhanahu wa taala enggak ada nilainya ya. Mau nyumbang seberapapun, mau bangun misalkan jalan misalkan ya, menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dihitung sebagai amal soleh ya. Kenapa? Ya karena dia enggak yakin pada Allah Subhanahu wa taala, enggak beriman kepada Allah. Maka inilah prioritas yang menentukan di antara diterima ataupun tidaknya sebuah amal. Landasan yang pertama adalah seseorang itu harus yakin, harus beriman dulu kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah ya bukan ya dengan konsekuensinya yang lain tentunya ya, tidak hanya percaya saja tetapi juga apa? Ya tentunya apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi larangannya itu ditaati, dikerjakan. Nah itu bukti iman kepada Allah. Wal yaumil akhir ya, iman kepada hari akhir ya. Wal malaikati, dan beriman kepada malaikat Allah ya. Wal kitab, iman kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Wan nabiyyin, iman kepada para nabi. Wa atal mala, nah, ini
Jadi sampai di sini ini yang menjadi landasan apa namanya, bahwasanya kebaikan itu tidak cukup hanya ya apa, kalau kita sebagai seorang muslim tidak hanya cukup mencukupkan diri ya menghadap Allah Subhanahu wa taala salat saja, tetapi rentetan yang lain di luar salat, di luar kita menghadapkan wajah kita ya, ini ada hal yang lain juga yang itu nggak boleh ditinggalkan ya. Itu menjadi penyempurna, menjadi pelengkap ya, dari kebaikan itu. Kemudian wa atal mala ya, kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan para nabi ya, ini dianggap satu bir ya, satu kebaikan, maka termasuk kebaikan pula karena ini masih nyambung ya, wawunya masih menggunakan wawu ataf, masih nyambung. Wa atal mala, dan ya, atal mala ya, memberikan harta, mendatangkan harta ala hubbihi zawil kurba ya, ala hubbihi ya, di sini diikat ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya, satu bentuk yang dianggap baik itu apa? Ya, di sini ada kalimat ala hubbihi. Artinya apa? Kita manusia yang cenderung mencintai apa yang kita miliki, apapun itu, entah itu materi ya, yang lain yang secara apa namanya mungkin kepemilikan itu milik kita, milik saya. Nah, ala hubbihi, atas kecintanya, senangnya dengan barang yang kita miliki itu ya, misalkan ya lama pengen makan apel ya, hanya membayangkan saja jenis apel itu kayak apa buahnya ya, kayak apa rasanya, belum pernah makan ya, kemudian ia memiliki rezeki bisa membeli apel misalkan ya, baru senang-senangnya mendapatkan sesuatu yang diinginkan ya, baru misalkan baru merasakan separuh ataupun baru sedikit ya, tiba-tiba ada ya orang yang lain yang datang ya, meminta ya, karena butuh ya, kayaknya orang ini lapar banget ya. Nah, kemudian ia memberikannya itu ya, ketika itu dalam keadaan setengah-setengah ya, ala hubbi, lagi seneng-senengnya gitu ya. Ini sebagaimana Nabi Ibrahim ya, ketika bertahun-tahun menginginkan ya, pelanjut ya, menginginkan putra sebagai pelanjut pewaris yang akan mewarisi bukan hartanya, mewarisi ya, misi dan risalahnya untuk disampaikan kepada, untuk mendakwahkannya lagi, maka Allah mengabulkan apa namanya doanya. Allah karuniakan ya bihulamin halim ya, Nabi Ismail ya, pas lucu-lucunya ya, imut-imutnya, seneng-senengnya seorang bapak kepada anaknya ya, yang apa namanya mulai menginjak apa remaja, masih usia anak-anak itu kan masih seneng-senengnya. Nah, di situ ujian datang, Allah memberikan ujian ya, menguji Nabi Ibrahim ya, melalui mimpinya ya, yang disuruh untuk menyembelihnya. Maka kebaikan di sini adalah artinya memberikan apa yang kita miliki, padahal kita juga ya sangat menginginkan, juga membutuhkan hal itu, tetapi dengan ya, rela kita melepaskan, memberikannya ya, itulah suatu kebaikan, albir ya. Ala hubbihi ya, zawil kurba, kepada kerabat terdekat, zawil kurba
ya, kerabat terdekat ya, lingkungan yang terdekat dari silsilah ya, dzawil qurba, orang-orang ya, famili kita yang terdekat dzawil qurba. Wal yatama, nah, kepada anak-anak yatim. Tentu dalam prioritas juga anak yatim ini ya, anak yatim yang dari kalangan miskin ya. Ya, karena yang lebih berhak ya, untuk mendapatkan santunan ya, sama-sama ada anak yatim. Satu misalkan anaknya pengusaha, tiba-tiba ya, bapaknya meninggal, kan dihukumi namanya yatim. Tapi kan secara materi dia berkelebihan, berkecukupan harta. Maka apa? Ketika ada dua pilihan, misalkan satu anaknya orang biasa ya, yang kerjanya ya, pas kalau ada pekerjaan misalkan, kemudian tulang punggungnya meninggal, anaknya masih kecil ya. Yang satu tadi anaknya pengusaha, yang satu anaknya ya, rakyat jelata yang ya, kadang kerja kadang tidak, kadang mendapatkan penghasilan dan tidak. Ya tentu yang lebih berhak adalah ya kita berikan ya, mentasarufkan harta ini, memberikannya kepada ya anak yatim yang dari kalangan ya tidak berada ya. Tapi kalau anak yatim dari kalangan berada ya, ini dia sudah memiliki harta yang cukup ya, tentu dia akan mendapatkan peninggalan ya, warisan dari orang tuanya ya. Nah ini wal masakin, berikannya kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, berikan kepada ibnu sabil ya, orang yang dalam safar kemudian kehabisan bekal ya. Ada yang memberikan tafsir apa sih masuk ibnu sabil itu ya, ada mungkin anak-anak yang kekurangan mungkin dalam materi, dalam apa namanya dalam belajar, misalkan anak-anak yang di pondok yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang tuanya ya, ataupun dari kalangan orang-orang yang tidak mampu ya, ada yang karena luas ya ibnu sabil. Cuman di sini ya, dimaknai adalah ya orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya ya. Wasailin, orang-orang yang meminta di sini ya karena memang butuh ya. Ya. Meminta bukan karena dijadikan sebagai profesi ya. Karena ada di suatu daerah atau tempat itu mengemis ataupun meminta itu malah dijadikan sebagai profesi ya, pekerjaan ya. Ya karena apa namanya, modalnya hanya modal tenaga, modal ya rai gedek saja ya. Artinya seharusnya dia ya nggak pantas kalau harus meminta, masih ya apa namanya sempurna ya, anggota badannya, fisiknya sehat ya, kalaupun dia harus bekerja ini sangat mampu, tapi ya karena wah enak njaluk wae timbang kerja ya, ada itu seperti itu ya. Nah, sailin di sini adalah memang karena betul-betul terpaksa, dan itu ya tidak menjadi kebiasaan kemudian dijadikan terus menerus ya, karena ya sekali dua kali kok enak ya. Ya kalau gitu terus-terusan saja ya. Ya tidak seperti itu ya. Ini meminta itu karena memang ya terpaksa karena suatu keadaan, dan peminta ini juga hasilnya tidak menginginkan seperti itu, karena pada prinsipnya manusia mesti memiliki izah ya, memiliki ifah, memiliki harga diri ya. Dan juga sebagaimana yang Rasulullah sampaikan ini sebagai pengingat bahwasanya seorang yang berprofesi ya, profesinya sebagai ya pengemis yang hanya mengandalkan meminta-minta saja, maka besok di
yaumul kiamah ya, ini apa namanya, wajahnya ini ya tinggal tersisa apa, nah, tulang-tulangnya ya. Jadi maknanya apa, menjadi profesi ya, pengemis atau pengemis ini adalah bukan suatu profesi ya. Kalaupun terjadi maka itu ya hanya karena ya satu keadaan saja dan jangan diteruskan begitu ya. Wafir riqab ya, dalam membebaskan ya budak ya. Tapi hari ini sudah tidak ada lagi ya perbudakan ya. Wa aqamas shalat ya, termasuk bir kebaikan itu juga ya, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menegakkan sholat. Wa aqamas shalat wa ataz zakat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, orang-orang yang memenuhi bi ahdihim, janji-janji mereka. Idza ahadu, ketika mereka berjanji. Jadi baik itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu terikat dengan janji kepada Allah yang dulu pernah kita ucapkan ya di bawah ya, ketika kita masih berada di perut ibu kita. Tapi kita sudah bersumpah berjanji kepada Allah ya, ya. Ketika persaksian kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna ya. Berarti kita pernah menyatakan diambil janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita hari ini tugas kita adalah memenuhinya. Bagaimana memenuhi janji kita kepada Allah? Ya, kita berusaha untuk ya apa namanya, menjawab, memenuhi apa yang menjadi seruannya ya, dan juga berusaha untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang itu menjadi penghalang, menjadi penyebab jauhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Menjadi sebab ya apa yang kita inginkan ini tidak segera direspon oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena ya kita tidak mendekat kepada Allah tetapi justru kita semakin menjauh ya. Dengan kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan tidak taat kepadanya, berarti kita semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pula ya jauh pula kita mendapatkan apa namanya, maghfirahnya. Apa yang kita inginkan ya Allah tunda, Allah tidak atau belum kabulkan. Tapi ketika kita semakin mendekat kepadanya ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala juga akan ya dekat kepada kita ya. Jadi semakin kita menjauh, semakin lari, maka kita semakin jauh pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau janji kita kepada sesama manusia ya, karena tidak lepas kita manusia, makhluk sosial ya, berinteraksi dengan sesama. Ini kadang kita memiliki janji-janji atau memiliki apa namanya, satu ikatan yang itu harus kita selesaikan di dunia ini. Ya, entah itu berupa hutang piutang ataupun janji-janji yang lain. Ketika kita memberikan janji kepada ya, orang lain ya maka harus kita upayakan untuk memenuhinya. Wasabirin, orang-orang yang bersabar, ini juga termasuk dalam ranah bir, ranah kebaikan. Orang bersabar fil ba'sa'i ya, sabar di dalam baksa ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ya, baksa itu bisa berupa ya, kemiskinan ya, sulitnya lapangan pekerjaan ya, baksa ya, wadharra ya, demikian juga ini ya, kesusahan-kesusahan ini yang dharra ya, musibah ya, penyakit dan sebagainya. Wahinal ba's, dan ketika di dalam ba'asnya di sini
Sebagian besar menjelaskan ya ketika kalimat ba's ini disebutkan ini di dalam berada di tengah-tengah pertempuran ataupun sebuah peperangan yang mana ketika dalam kondisi perang itu sesuatu ujian yang berat ya. Khinal ba's di sini ujian di dalam peperangan, entah karena luka ya, terkena senjata ya, hancur luluhnya mungkin sebagian bangunan-bangunan ya, ini diantara ya, musibah ataupun ujian ba'sa ya, sebab di dalam pertempuran ya. Maka ayat ini ditutup dengan ulaikal ladzina sodaku. Mereka itulah orang-orang yang sodaku, yang membenarkan ya. Sodaku yang jujur, orang-orang yang membenarkan ya. Wa ulaika, dan mereka itu adalah humul muttaqun ya. Orang-orang yang betul-betul ya, bertakwa ya. Maka ya, dari ayat ini bahwasanya makna takwa ya, ini adalah jami'ul khairat wa ta'ah, seluruh kebaikan-kebaikan dan ketaatan ya, yang mana kebaikan-kebaikan dan ketaatan tadi ya, itu diantara rinciannya seperti ini, berbuat baik itu seperti itu banyaknya ya, sehingga Allah akhiri ayat ini dengan kalimat mereka itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, jujur ataupun benar dalam keimanannya kepada Allah, imannya kepada hari akhir, imannya kepada para malaikat, kepada kitabnya, sehingga dibuktikan dengan ya, amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, yang artinya bahwasanya tidak cukup kebaikan itu kita hanya menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ataupun ketakwaan itu juga bagaimana kita dalam berinteraksi, di dalam bermuamalah ataupun bermuasyarah kepada manusia, di situ juga terdapat kebaikan-kebaikan. Maka salah ketika orang punya persepsi daripada zaman seperti ini ya, hidup di tengah-tengah masyarakat yang dimana pun kok kemaksiatan kok merajalela ada saja, saya tak ingin tak uzlah saja, saya tak cari tempat yang tersembunyi nggak ada orang, saya tak fokus ibadah di situ, udah nggak mau menemui manusia, ketemu manusia tambah nambah dosa, misalkan punya pandangan seperti itu ya, itu juga ya bukan keputusan yang baik ya. Maka sebaik-baik ya dalam keadaan itu, meskipun kita tetap ya khalitun nas ya, berserawung dengan manusia, meskipun di situ banyak madorotnya, banyak hal-hal yang bisa jadi itu mengurangi ketakwaan kita, tetapi kita bisa banyak berbuat baik di situ, banyak potensi kebaikan, amal soleh yang bisa kita kerjakan, menolong orang ya, memberikan makanan dan yang lain banyak sekali. Tapi kalau kita mengasingkan diri, apa yang kita perbuat? Ya hanya fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu ya kedekatan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita hidup ini ya, bermasyarakat ini juga di situ banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari situ. Maka semuanya itu adalah tergantung kita bagaimana ya, mengambil sikap ya, dalam memposisikan diri kita ya. Artinya bergaul dengan masyarakat umum itu jauh lebih baik daripada kita berdiam diri, nggak mau keluar atau mengasingkan diri ya, itu lebih baik, masih lebih baik kita ya, berinteraksi, bergaul dengan masyarakat yang banyak, sehingga kita masih banyak berpotensi, berpeluang untuk beramal soleh.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya, satu ayat yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan spirit kita untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi kebaikan itu tidak hanya dalam hal ibadah ya, ataupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebaikan itu ya bisa kita lakukan dengan cara yang banyak, itu kebaikan-kebaikan yang telah kita sebutkan tadi ya. Semoga bermanfaat. Demikian ya, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 177. Bagi bapak-bapak yang kurang paham, dipersilakan untuk bertanya karena masuk sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya. Tapi sebelumnya break antan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Monggo, sesi tanya jawab dibuka. Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nggak ada, kajian ini kita tutup. Sebelumnya kajian, oh Pak Mubin, iya, monggo Pak Mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menghemat waktu. Pertanyaan saya mengenai Dzawil Qurba. Tolong dijelaskan Dzawil Qurba ini masuk keluarga, termasuk istri kita atau keluarga yang lain gitu. Karena saya pernah baca di tafsir Ibnu Katsir itu artinya itu saudara laki-laki yang perlu kita bantu begitu. Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makna Dzawil Qurba. Jadi kalau memang kalau di dalam terjemah biasa itu disebutkan Dzawil Qurba itu kerabat terdekat gitu ya. Kerabatnya keluarga ataupun kerabat terdekat. Nah, dalam kaitannya ini ya masuk di dalam ranah Dzawil Qurba itu siapa saja gitu ya. Siapa yang kategorinya Dzawil Qurba. Hubungan dari ayat ini dengan sebelumnya ini tentang wa'atal mala tadi ya. Jadi memberikan harta yang kita cintai atau kita memberikan atau infak ya ataupun sodakoh. Ini katanya dengan sodakoh itu kepada siapa? Kalau yang sudah jelas kan lil fuqara wal masakin dan sebagainya itu. Kemudian ada kata Dzawil Qurba. Nah, siapa yang termasuk di dalam kategori Dzawil Qurba di sini ya? Ya, ini adalah keluarga tadi juga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tadi ya. Jadi memang kalau istri itu masuk enggak gitu kan? Pertanyaan begitu Pak ya. Istri itu termasuk Dzawil Qurba atau tidak ya? Istri itu bukan Dzawil Qurba. Istri itu kan kalau dalam ini menjadi tanggungan kita gitu kan. Kalau kita seorang suami, berarti istri kita itu adalah yaitu memang tanggungan kewajiban kita untuk memberikan santunan ya. Maka kerabat terdekat ya, karib dari jalur laki-laki ya, keponakan atau siapapun yang itu dalam masih dalam nasabnya itu masih masuk dalam Dzawil Qurba secara nasabnya. Namun ya kembali kepada tadi ya, ketika kita memberikan sesuatu ya, dalam hal sedekah ini tidak kemudian memandang tadi ya, ini yang penting ini kan yatim, ini kan masuk Dzawil Qurba, maka kita lihat prioritas yang utama. Meskipun Dzawil Qurba tapi secara ini dia tidak membutuhkan atau berkecukupan, maka ya ini kita pindahkan, kita berikan kepada siapa yang lebih berhak untuk mendapatkannya tadi. Ini artinya sesuatu itu ketika tepat sasarannya, maka ya akan berbuah atau nilainya, manfaatnya akan lebih baik ya. Sama-sama misalkan ya kita berinfak ya, kita memberikan ataupun mengeluarkan sedekah kepada orang yang betul-betul membutuhkan dengan orang yang secara dia juga punya ya, maka ya, tentu kebaikannya akan lebih ataupun melipat lagi kepada orang yang membutuhkan tadi ya. Jadi terkait dengan mengeluarkan sedekah ataupun memberikan harta yang terbaik yang kita miliki ya, tentu mentasarufkannya ini tidak hanya semata-mata yang penting itu fakir
yang penting itu apa namanya masuk kategori, tetapi dilihat misalkan yatim, karena tidak semua yatim itu miskin. Ya, kalau ya miskin itu juga belum tentu yatim, maka ya kita melihat memilih sehingga memberikannya itu tidak tepat apa namanya sesuai dengan ataupun pas ya, tepat sasaran ya. Jadi tidak keliru dalam mentasarufkan harta kita. Meskipun ya karena ini ranahnya adalah apa namanya sedekah, ya tetap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ataupun ditimbang ataupun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai albir tadi, kebaikan tadi. Ya. Demikian Pak. Oh iya, satu lagi Pak Agus. Satu lagi. Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong diperjelas biar tidak salah memahami, karena Ibnu Sabil itu biasanya para ulama itu memberikan pemahaman atau tafsir. Jadi ketika dia diberi atau karena dia termasuk salah satu penerima zakat, ketika diberi hanya untuk peruntukannya, lain dengan miskin atau fakir. Misalkan miskin diberi orang banyak harta untuk makan, kelebihannya bisa beli untuk HP misalnya bisa. Tapi Ibnu Sabil hanya untuk peruntukannya. Jadi biar ini hanya perjelasan saja khusus, karena tadi tidak jelaskan hanya untuk orang yang kehabisan bekal. Jadi ketika kita memberikan kepada Ibnu Sabil, ketika ada orang kehabisan bekal dari Jakarta ke Sedawi Lawas misalnya, hanya untuk peruntukannya sampai ke Sedawi Lawas. Selebihnya tidak boleh, misalnya tak gawe 500.000 beli HP, itu tidak boleh. Jadi hanya itu penjelasannya para ulama. Demikian Ustaz, terima kasih. Baik, jazakumullah ya. Hanya menambahkan saja, artinya sudah memperkuat ya. Jadi ini bukan suatu pertanyaan menurut saya, tetapi mentakitkan. Jadi ketika sebuah lafadz ataupun sebuah penamaan ya, Ibnu Sabil ya, kaitannya dengan zakat, yang termasuk ya salah satu dari ya, apa namanya yang mustahik, yang berhak mendapatkan zakat. Dan juga ketika ayat ini terkait dengan apa namanya tidak terikat dengan zakat tetapi kebaikan ya. Dia apa namanya mengeluarkan hartanya ya, wa talmal ala hubbihi tadi ya, kepada diantara salah satunya adalah Ibnu Sabil. Ya ini kembali kepada tadi, memang baik itu panitia atau kita yang memberikan itu memang betul-betul harus selektif ya. Sebagai catatan saja seperti itu, agar apa yang kita berikan ini tadi ya tidak salah sasaran. Karena bisa jadi ya Ibnu Sabil ya, orang yang berada dalam perjalanan ya dia memiliki bekal yang lebih, bisa jadi ya lebih dari kebutuhannya ya. Maka tadi dalam perincian juga dikatakan Ibnu Sabil ya memang dia betul-betul membutuhkan apa namanya bekal untuk melanjutkan perjalanannya ya. Jadi sekali lagi tadi memperkuat saja bahwasanya bagi kita yang bermaksud beramal soleh ya, dengan tidak menghalangi orang beramal soleh, tetapi ya, sepatutnya kita lebih cerdas ya, lebih bijak untuk memberikan ini kepada siapa yang lebih ya berhak tadi, sehingga sekali lagi tidak salah sasaran gitu, sehingga kita betul-betul ketika memberikan itu mutmain ya. Dan juga tidak ada nanti timbul apa namanya diungkit-ungkit, karena memang bisa jadi wah tiba tak kasih kan dia kok malah ternyata ini, akhirnya kan seakan-akan kita sudah berinfak tetapi melihat seperti itu timbul semacam kok gerundel ya. Memang apa namanya untuk penjagaan sebuah amal itu ya jauh lebih berat ya daripada ketika kita dalam kondisi saat beramal ya.
Jazakumullah. Ya, alhamdulillah telah dijelaskan oleh Ustaz Agus tadi. Bapak dan Ibu-ibu, sebelum kajian malam hari ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.